Kasus tewasnya Afif Maulana, remaja 13 tahun yang diduga dianiaya oknum polisi di Padang, Sumatera Barat akhirnya mulai menemui titik terang. Kapolda Sumbar mengakui ada 17 polisi diduga melanggar prosedur dan melakukan kekerasan. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan anggota polisi pasca tewasnya Afif Maulana, remaja 13 tahun yang ditemukan di bawah sungai Jembatan Kuranji, Kota Padang. Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono menegaskan 17 anggota dari Ditsamapta Polda Sumbar diketahui telah melanggar prosedur saat melakukan pembubaran kelompok remaja yang diduga hendak tawuran dan para remaja itu terjadi beberapa waktu lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Bung kameramen, sekarang boleh nggak Bung Alfian memberi nasihat? Harus dong Bung Alfian. Baik, Bung kameramen rajin membaca, rajin menyimak channel orang-orang yang berkelas, podcast-podcast yang bermutu, dan yang ketiga rajin menulis. Ya, mudah-mudahan Bung kameramen mau denger yang mana yang bisa dikerjakan. Sekarang dibacain berita di ruang tayang Anda akan segera tampil. Silakan Bung kameramen. Iya, terima kasih Bung Alfian. Nasihatnya memang beberapa hal yang Bung Alfian sampaikan sangat menunjang untuk banyak hal. Nah Bung Alfian, kita kembali membahas tentang anak kelas 13 tahun yang dibunuh atau diduga dikeroyok dan dibunuh oleh polisi karena kalau kita bilang dibunuh ntar kita lagi disalahin. Nah Bung Alfian, ini ternyata kalau kita lihat anak kecil ini adalah kader IPM Bung Alfian dari Sumatera Barat. Kalau kita sebetulnya bukan masalah dia anak IPM apa enggak, kebetulan kita kan dari keluarga besar Muhammadiyah dan ada anak kita lah bahasa Bung Alfian kan, anak kita yang kena kasus atau jadi korban dari kejahatan polisi. Bagaimana Bung Alfian seharusnya kita bertindak? Silakan Bung Alfian. Respon awal, mari merenung refleksi 5 tahun yang lalu. Raihan adalah Harun Ar-Rasyid. Ya. Umurnya pun sama dengan si usia yang 13 tahun ini. Raihan dan Harun Ar-Rasyid pun berlalu begitu saja. Matinya sangat mengenaskan. Ini juga catatan Bung kameramen. Nah, yang barusan ini berselang 5 tahun dulu 2019. Respon pertama adalah kepada seluruh masyarakat, pahamilah bahwa kita jangan terlalu merasa aman dengan situasi negara kita. Kejahatan, kekejaman, bentuk-bentuk kriminalitas yang konon harusnya dilindungi oleh aparat, tetapi yang terjadi di Sumatera Barat beberapa waktu yang lalu justru diduga oknum aparat yang melakukan tindakan yang ujungnya menghilangkan nyawa anak yang masih kecil. Sekali lagi saya sangat mengikuti sebenarnya Bung kameramen, ya, dan itu dicatatkan beberapa yang memberikan reportase itu menyebut ada 17 orang. Iya betul. Diduga memperlakukan kepada Adinda Afif ini dengan sangat mengenaskan sampai mati, sampai wafat. Jelas ini tetap, dan saya tetap memegang omongan dari Pak Kapolri bahwa yang bersangkutan meninggal dunia karena dianiaya. Itu pernyataan resmi loh, silakan dibaca, silakan dilihat. Berarti kan kalau dianiaya berarti ada yang menganiaya. Betul. Jangan nguber-nguber yang menyebarkan berita. Yang menganiayanya yang dikejar. Harusnya penyampai berita baik lewat channel YouTube maupun TikTok segala macam itu harusnya diberi hadiah. Makasih ya Mbak, makasih ya Uni, makasih ya Uda, makasih ya saudaraku dan sana nan membuat video kok. Kasih hadiah, kan orang Kapolda Sumatera Barat bisa bahasa Padang, ngomonglah kasih hadiah. Nah, baru dicari siapa yang melakukan itu. Karena kan Kapolri udah ngomong dianiaya. Saya nggak bilang polisi, Bung kameramen. Cari yang menganiaya. Betul. Siapa yang menganiaya. Kan ada tanda-tandanya, ada sidik jarinya, ada apanya. Jadi sekali lagi buat seluruh masyarakat Indonesia, kita harus tetap tegak kepala. Jangan biarkan orang yang mesti melindungi kita, mengayomi kita, dan memberikan perlindungan kepada kita, membantu kita, justru
persis seperti pidatonya saudara Soekarno. Ya, Soekarno pernah bilang satu waktu kalian akan mempunyai negara yang diurus oleh pengurus negara yang lebih kejam daripada penjajah. Apakah itu terjadi sekarang atau akan lebih kejam lagi? Tentu kami tidak ingin. Lanjut, Bung kameramen. Ya, Bung Alfian, menurut saya polisi ini nggak usah mikirin nama baik institusinya lah, karena menurut saya ini nyawa manusia lebih penting. Dan tadi Bung Alfian sampaikan betul, di 27 Juni itu disampaikan buntut insiden tewasnya Afif, 17 anggota Polda Sumbar melanggar etik. Nah hari ini kasusnya ditutup. Ini kan nggak lucu nih Bu Alfian. Sama kayak kasus pembantaian kilometer 50. Tiba-tiba beberapa yang dianggap pelaku ditangkap tapi langsung dibebasin. Ini kan kurang ajar Bu Alfian. Kemudian ada yang baru lagi Bu Alfian, yaitu DPR desak Kapolri buka lagi kasus Afif yang tewas diduga dianiaya polisi. Nah ini kan berarti DPR juga jeli melihat bahwa ini kok apa nih tiba-tiba langsung ditutup. Nah maksud saya ini saya lihat polisi ini hanya untuk sekedar namanya terjaga seperti yang diklaim oleh Jokowi bahwa citranya polisi membaik semakin baik. Ini jauh dari kenyataan. Jadi ini gimana Bang? Seolah-olah nyawa orang tidak dianggap penting gitu bahkan di negara ini. Ya, merespon apa yang dimunculkan oleh DPR, menurut saya DPR jangan hanya pendapat pribadi. Bikinlah apakah pansus, apakah bentuk panitia yang ini kan ada yang membidangi komisi berapa. Betul. Segera dibuatkan timnya, lakukan pembicaraan di tingkat internal komisi, itu kan bisa anytime. Saya ini kan begini-gini juga orang politik, saya ngerti bahwa ini kadang-kadang jadi nanti akhirnya DPR-nya didatengin lagi oleh utusan kepolisian. Saya juga ingin tanya dengan tegas, kenapa ditutup kasusnya? Kan belum diapa-apain kok udah ditutup. Betul. Belum dibuka kok udah ditutup. Buka dulu, bahas dulu, sidik dulu, tangkap dulu, sidik dulu Pak. Saya 4 tahun Anda perlakukan dengan sangat tidak adil kok. Orang satu eksepsi saya diterima dan yang kedua saya vonisnya bebas, kok saya divonis 4 tahun. Betul. Artinya saya nggak marah Bung Kamer, saya bukan sedang baper. Cuma ini kasus jelas menghilangkan nyawa. Kenapa sudah diadakan sendiri sikap 17 yang disebut tadi? Kenapa langsung ditutup? Justru yang 17 itu harus dilacak. Apa perlu Alfian Tanjung jadi penyidiknya? Saya jadi penyidik independen. Saya akan sidik Anda satu-satu. Saya minta kepada pihak-pihak yang punya pengetahuan, kalau ada penyidik independen itu bagaimana mekanismenya? Saya punya kemampuan menyidik Anda yang 17. Saya sidik Anda satu-satu. Enak banget emang negara punya law. Negara ini negara kita semua. Kita punya hak yang sama, posisi yang sama di mata hukum. Dan kalau Faisal Assegaf dengan negoronya akan menangkap Jokowi, sumonggo, please. Ya, karena memang ada catatan klausul yang mendukung. Dan itu tentu Bung Faisal Assegaf sudah menyiapkannya. Dari kasus yang ditutup, DPR meminta agar dibuka kembali atau ditelusuri lagi, maka DPR jangan nanggung. Setelah Afif, tarik yang namanya KM50. Tarik Raihan Harun Ar-Rasyid. Terus tarik, dan ini akan bisa terjadi Bung kameramen kalau memang DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Pengkhianat Rakyat. DPR ini diisi oleh artis dan pengusaha. Sayang, harapan kita mungkin jauh. Tapi paling tidak adanya ucapan dan ungkapan dari 1-2 orang dari DPR ya, anggota DPR yang waras, yang lain nggak tahu waras apa enggak, yang waras dulu lah yang saya ajak ngomong, bahwa ini jangan sekedar hanya konsumsi jurnalistik. Betul. Dia harus masuk pada konsumsi konstitusional, konsumsi proses hukum, proses politik, dan langkah-langkah ke depan. Saya Alfian Tanjung mengatakan saatnya seluruh masyarakat berkesadaran untuk kita punya hak dan kewajiban yang sama untuk mengurus negara ini. Bagi yang belum mantap, bagi yang belum punya pemahaman, mari kita ikuti pendidikan politik Islam untuk daerah-daerah insya Allah Agustus nanti di Lampung, dan juga pendidikan kecerdasan berpolitik Saifullah Fatah, dan sekolah pendidikan Islam yang dilakukan di Surabaya, dan di mana tempat kita mulai bahwa berpolitik adalah hak seluruh warga negara Indonesia. Dan untuk kasus anak umur 13 tahun ini,
bongkar, bongkar, bongkar. Dan tangkap, tangkap, tangkap pelakunya. Siapapun pelakunya harus diproses menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Ya, Bu Alfian, ini menarik nih Bu Alfian. Saya tadi sambil searching sambil mendengarkan Bu Alfian, kan di 2 Juli itu disampaikan bahwa Polda Sumbar dianggap sepihak karena tutup kasus kematian Afif Maulana. Keluarga tak diberitahu. Nah, tapi ternyata ada berita lain, Polda Sumbar bantah tutup kasus kematian Afif. Penyelidikan lanjut. Nah, ini bolak-balik atau mungkin ketika beliau sampaikan ditutup reaksinya keras nih Bu Alfian. Karena kan kalau yang tadi saya bilang DPR itu ternyata ini unik nih Bu Alfian. Anggota DPR yang ngomong itu adalah anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP. Waduh, Trimedia Panjaitan mendesak Polri membuka kembali kasus bocah berusia 13 tahun Afif Maulana yang tewas karena diduga dianiaya polisi di Padang. Saat ini, nah ini aja anggota DPR aja tahu, karena saat ini Polda Sumbar telah menutup kasus kematian Afif karena menganggap pengusutannya telah tuntas, di mana mereka menyimpulkan tidak ada penganiayaan oleh polisi. Lah nggak ada penganiayaan, ada yang mati, itu gimana ceritanya Bu Alfian? Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, saya sepakat dengan Bu Alfian bahwa DPR perlu membuat tim khusus atau mengusut tuntas kasus ini dan bisa terbantulah. Dan saya sih prinsipnya Bu Alfian, agar tidak terulang lagi kasus pembantaian kilometer 50, pembantaian Afif, dan untuk closingnya, apa pesan Bu Alfian untuk keluarga Afif, untuk anggota DPR RI, untuk semuanya lah, agar kita fokus mengusut tuntas semua yang menghilangkan nyawa Bu Alfian. Silakan. Jadi buat warga orang awak, nggak ada cerita dah, mbak sambang-sambang dan nan sirah-sirah itu ndak, nan PKI itu ndak, menjalani sarui bahwa polisi Polda Sumbar telah menyatakan ditutup, tapi kemudian dia bilang tidak ditutup. Ya, terima kasih buat Pak Trimedia, dan ingat anggota DPR yang bervisi keadilan membongkar kasus Afif Maulana ini, Maulana Afif ini atau Muhammad Afif ini, jelas ada dari partai-partai yang berhaluan Islam. Yang kemudian apa? No viral, no justice. Jadi Bung Kameramen, sebagai pemandu Bung Alfian, Bung Kameramen harus meningkatkan kapasitas dan kualitas, integritas, dan tentunya kualitas profesionalitas. Sehingga channel Ustadz Alfian Tanjung menjadi pemandu kesatuan negara Republik Indonesia, kedaulatan dan keberanian kaum sipil, kaum masyarakat pribumi untuk menyatakan hukum untuk semua. Semua perlu mengerti hukum. Sekian dibacain berita sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.